Salam sehat semuanya. Apa kabar anak-anak? Baik Bu, ya baik ya. Pasti semangat. 12 IPA itu pasti luar biasa ya. Ya, oke. Kita mengingatkan dulu pembelajaran sebelum ini. Tentang apa? Kan Ibu udah ingatkan ya. Jadi setiap pembelajaran Ibu mengingatkan materi untuk pertemuan berikutnya. Jadi sebaiknya kalau mau nanti nilai kuisnya bagus, dibaca dulu, dipelajari yang gampang-gampang. Nanti tinggal begitu mendengarkan video dari Ibu, tinggal bisa mengerjakan soal yang susah. Pastinya udah dibaca ya. Oke, materi untuk limit fungsi X menuju tak hingga, Ibu sengaja bagi menjadi 3 bagian. Jadi ada part 1, ada part 2, ada part 3. Part 1 itu jika bentuknya tak hingga per tak hingga. Masih ingat nggak? Kalau tak hingga per tak hingga diapain? Bagilah pembilang dan penyebut dengan X pangkat tertinggi. Kalau variabel yang dipakai itu X. Nanti kalau variabel yang dipakai Y, ya bagilah dengan Y pangkat tertingginya. Karena kalau pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama, tidak merubah nilainya. Gitu ya anak-anak? Oke, anak pasti udah paham itu. Yang part 2, bentuknya tak hingga min tak hingga. Tak hingga min tak hingga ini sebenarnya bisa 1 kali pertemuan jika pertemuan di kelas. Jadi di kelas kan 2 kali 45 menit bisa. Biasanya gue ajarkan sekaligus gitu ya. Khusus yang bentuknya tak hingga min tak hingga. Tapi karena kita melalui daring, Ibu bagi 2 biar anak-anak nanti paham bener ya. Oke, untuk yang kedua kemarin, ayo monggo dilihat. Jika limit X akar dari, ini linear ya, ini karena berpangkat 1 ya, akar dari AX tambah B min akar dari PX tambah Q. Konsep limit itu kan disubstitusi X nya hingga ke sini tak hingga, ini tak hingga, ini juga bentuknya jadi tak hingga min tak hingga. Tapi bedanya ini dengan yang akan Ibu jelaskan hari ini, kalau fungsinya ini linear, kalau yang ini kuadrat. Sengaja Ibu bagi 2 supaya anak-anak nggak terlalu terbebani ya. Oke. Nah kalau ini kesimpulannya apa nih kemarin? Kan Ibu suruh bikin rangkumannya. Nah itu ada yang ingat tuh. Kalau A besar dari P, misalkan limitnya ini hasilnya L, kita misalkan L gitu ya. Nah, jika A besar dari P, koefisien X yang di sini dengan koefisien X yang jadi pengurang lebih besar dari P, maka limitnya ini atau nilai L-nya adalah tak hingga. Ya kan? Ingat nggak? Iya udah ada contoh, ada latihan soal, ada di kuis, ada PR-nya. Ya, kan Ibu udah bilang kalau misalnya ada di latihan soal nggak bisa, nanti diskusikan dengan temannya, baru kalau misalnya ada yang nggak bisa juga, 1 orang perwakilan kelas, ayo didengarin, 1 orang aja perwakilan kelas, kirim WA ke Ibu, nanti Ibu jawab, Ibu share ke temanmu yang itu, yang memberikan ke Ibu, nanti baru dia share lagi di grup kelas, gitu ya. Oke, nah pastinya udah lancar ya. Untuk yang kedua, jika A sama dengan P, maka nilai limitnya 0. Jika A kurang dari P, nilai limitnya min tak hingga. Sebenarnya konsep limit dikerjakan dengan teori-teori yang sudah diberikan, sifat-sifat yang sudah diberikan pun sebenarnya akan dapat jawabannya otomatis tanpa harus mengingat yang ini. Tapi kenapa enggak? Kalau ada rumus yang singkat, yang itu hasil dari penemuan kita, bisa sesingkat-singkatnya hanya dengan mengamati koefisien-koefisiennya, maka untuk soal pilihan berganda atau di kuis atau yang tidak perlu menyelesaikan dengan menguraikan, ya kan kenapa tidak kita gunakan cara yang singkat gitu ya? Itu oke. Nah ini kalau ini udah lancar, baru kita lanjut ke sini. Ya, ini limit X menuju tak hingga. Kalau disubstitusi ke sini dan yang ke sini nih, maka ini juga menghasilkan tak hingga min
tak hingga juga. Nah, konsepnya apa? Sebelum nanti ada kesimpulannya seperti ini. Konsep untuk limit aljabar yang X-nya menuju tak hingga, sehingga bentuknya tak hingga min tak hingga. Caranya, masih ingat gak waktu belajar ini di part 2? Kan Ibu bilang, dikalikanlah dengan bentuk sekawan. Bentuk sekawannya itu tentu 1, karena suatu bilangan dikali 1, bilangan itu sendiri, jadi tidak berubah nilainya. Tapi dikali dengan bentuk sekawannya. Tujuannya apa? Mengubah tak hingga menjadi tak hingga min tak hingga menjadi tak hingga per tak hingga. Kalau misalnya hasilnya sudah langsung terdefinisi 0/5 gitu ya, nggak perlu lagi diarahkan ke sini nih menjadi tak hingga per tak hingga. Tapi kalau misalnya setelah disubstitusi, dihitung-hitung, dikalikan dengan bentuk sekawan, dia nggak langsung ada hasilnya, maka gunakanlah konsep yang pertama. Jika pembilang dan penyebut dibagi pangkat tertinggi gitu ya, itu bentuk pertama. Ya, itu juga ada kesimpulannya sih. Pasti langsung buka nih anak-anak nih. Yang pertama kesimpulannya apa gitu ya. Oke, buka lagi nanti ya. Nah, berarti ini kita kali dengan bentuk sekawan ya. Ini kita buktikan langsung aja. Jadi nanti baru kita ambil kesimpulan. Maka ini Ibu hapus ya, karena ini kesimpulan di bab pertama. Nih, kita kalikan dengan bentuk sekawan. Dikalikan dengan akar ditambah akar. Tapi harus sama atas bawah ya. Nih. Akar ditambah akar sekian. Di sini apa kira-kira yang ini nih? Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C, ini PX kuadrat tambah QX tambah R. Ini sama dong ya, kan harus 1. AX kuadrat tambah BX tambah C, PX kuadrat tambah BX tambah R. Anak-anak tidak ada alasan anak-anak nggak bisa ya, karena gini, kalau Ibu lagi menjelaskan, Ibu dikencemin suaranya, tapi sambil Ibu tuliskan. Jadi misalnya kalau kurang jelas penglihatannya, ada minusnya, terlalu gede, kan ada suara Ibu. Ya, dimanfaatkan yang ada ya. Oke. Nah, ini kan persatu ya. Oke, ini tak ulangi nih. Rumus-rumus yang sebelumnya, A min B kali A plus B. Siapa yang ingat? Masa dikali pelangi lagi, emangnya anak SD. Udah ada rumus umumnya. Apa yuk? A kuadrat min B kuadrat. Bener nggak? Oh, kecil itu. Nah, coba kalau ada gini, akar X ditambah 2 kali akar X min 2. Sama kan konsepnya? Wih, langsung ada yang jawab. Akar X kuadrat, X 2 kuadrat, 4. Itulah hasilnya, tanpa harus menggalikan lagi satu-satu. Perkalian pelangi Bu, baru nanti ada yang dicoret. Ya, kelamaan ya. Oke. Nah, jadi kalau yang udah hafal yang ini, amati dong soal ini. Udah bisa yang ini ya? Oke, makanya dicatat. Ibu langsung hapus. Ya, kamu ambil catatannya, ambil catatannya. Pegang pulpennya, begitu ada yang penting catatkan ya. Karena nanti ada rangkumannya. Oke, sekarang yang ini kali ini berapa? Yuk. Sama dengan limit X menuju hingga, berarti tinggal AX kuadrat tambah BX tambah C kurang ini kali ini. Berarti apa? Ayo, PX kuadrat tambah QX tambah R. Tapi ini kan dalam kurung ya. Supaya nggak bolak-balik nulis. Ini kalau saya buka kurung yang mana yang berubah? Ayo. Lagi ya, dengar ini. Ini kan harusnya masih dalam kurung. Supaya nggak bolak-balik nulisnya, ini saya buka kurungnya jadi apa yo? Ini jadi min. Ini jadi apa? Min juga. Ini jadi apa? Min. Pintar kamu. Yang di bawah 1 kali sekian. Oh, tetap sekian. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C plus ya akar PX kuadrat tambah QX tambah L. Konsep limit itu dimasukkan atau disubstitusikan X-nya menuju berapa?
X-nya menuju tak hingga ya. Oke, tapi sebelumnya kalau ada yang dioperasikan nih, ada yang bisa dicoret nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? X kuadrat tambah B tambah C, kecuali kalau ada angka-angka yang pasti kan masih dalam variabel semuanya. Oke, setelah disubstitusi, X-nya menuju tak hingga. Konsep yang pertama sekali, part 1 waktu limit fungsi aljabar X menuju tak hingga. Jika disubstitusi hasilnya tak hingga per tak hingga, maka apa konsepnya? Bagilah pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi. Ayo anak-anak, dia mati nih. Berapa pangkat tertingginya? Yang di atas pangkat tertinggi X pangkat 2. Kalau yang di dalam, kalau yang penyebutnya X pangkat 2. Lah kan ada akar. Ayo. Berarti apa? Ada akar kan? Berarti kalau misalnya yang ini dibagi, yang ini saya tulis ya, yang di atas dibagi dengan X kuadrat. Nih. Kalau yang di atas ini dibagi dengan X kuadrat, maka yang di bawah ini dibagi dengan apa? Dibagi dengan X pangkat 4, gitu ya. Oke, jadi sebelumnya kita kan mengarah pengambilan kesimpulan. Sebelum saya bagi nih, ulangi ya. Kalau seandainya kita seperti ini aja, kita belum tahu nih apakah ini A-nya sama atau P-nya sama gitu ya. Maka kalau seandainya seperti ini kan X pangkat tertingginya X pangkat 2. Yang di bawah ini bukan X pangkat 2 ya. Karena kan masih ada dalam akar. Berarti akar dari X kuadrat sama dengan X. Berarti kan yang ini harus dibagi apa dong? Dibagi X pangkat 4 kalau dimasukkan ke dalam akar. Karena kan akar X pangkat 4 kan X pangkat 2. Paham kan? Oke, tapi kalau saya tanya nih, yang ini pangkat tertingginya X pangkat 2. Kalau yang ini pangkat berapa? Pangkat 1. Ya kan? Ya, karena kan akar X kuadrat. Berarti kalau lebih tinggi pangkatnya di atas, lebih rendah yang di bawah, hasilnya berapa? Ingat nggak? Kan ada kesimpulan yang pertama. Hasilnya tak hingga. Kalau lebih tinggi di bawah pangkatnya, hasilnya 0. Kalau sama nak, hasilnya, ayo bagilah koefisien pangkat tertinggi. Maka nih, untuk pertama nih, jika A sama dengan P, jika A sama dengan P, berarti kan ini 0. Ya kan anak-anak? Ya dong. Kalau A sama dengan P, maka soal ini menjadi limit. Ini tinggal apa dong? Bx ditambah C dikurang Qx min R. Karena kan ini udah 0 ya. Nah, yang ini tinggal akar dari AX kuadrat tambah BX ditambah C tambah PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, sekarang untuk kemungkinan pertama jika A sama dengan P, udah, maka tadi tinggal yang ini kan hasilnya. Oke, kalau yang ini hasilnya, berarti pangkat tertingginya di sini X, ya kan? X pangkat 1 maksudnya. Yang ini juga X kan? Karena di dalam akar. Jadi jika pangkatnya sama, pangkat tertingginya sama, maka dibagilah pembilang dan penyebut. Ini dibagi nih, yang di atas ini dibagi dengan X. Maka yang di bawah ini saya masukin langsung ke dalam akar ya. Saya panjangin akarnya, kan harusnya gini nih nak. Nah, dibagi X gitu ya. Tapi biar nggak bolak-balik nulisnya, kita panjangin aja, masukkan ke dalam akar ya. Jadi ini dibagi dengan X kuadrat. Maka ini juga dibagi dengan X kuadrat. Paham gak itu? Paham, udah dijelasin itu di part 2 ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang ini dibagi X, berarti tinggal apa nak? Sama dengan limit X menuju tak hingga. Ayo, ini jadi apa nih? Kalau dibagi X berarti tinggal B dong. Ya kan? Ditambah C per X. Kan dibagi. Yang ini min Q dikurang
X per X, di R per X ya tetap R per X. Gitu ya. Oke, nah yang ini sama dengan berapa dong? Akar yang ini nih, X kuadrat dengan X kuadrat berarti tinggal A ya. Ini tinggal A. Yang ini BX per X kuadrat. Ada X nya di bawah ya. Jadi B per X ditambah C per X kuadrat. Paham gak tuh? Oke, dengan cara yang sama ini juga. Tambah akar dari, langsung aja, P ditambah Q per X ditambah, dengerin ya. Kalaupun agak sempit ini, kamu dengerin ya, ulangi ya, saya baca ya. Nanti jangan bilang gak kelihatan, kan saya baca. Akar dari A ditambah B per X ditambah C per X kuadrat. Yang ini juga dibagi X kuadrat, berarti P ditambah Q per X ditambah R per X kuadrat. Karena limit X menuju tak hingga, maka setiap ada variabel X-nya disubstitusi dengan tak hingga. Berarti ini C per tak hingga. Ingat nggak? Bilangan dibagi tak hingga, konstanta dibagi tak hingga sama dengan 0. Sudah ada ini di pembelajaran kedua ya kan? Oke, berarti ini 0 ya. Yang ini 0, yang ini 0. Yang mana aja yang 0? Semua yang ada penyebutnya X itu berarti 0. Maka hasilnya berapa yuk? Nih, berapa hasilnya? B dikurang Q. Karena yang ini sudah 0, ini 0, yang ini 0, ini 0, berarti tinggal akar A ditambah akar P. Karena tadi pertama, jika A sama dengan P, berarti P-nya juga saya tukarkan dengan A, boleh dong, kan sama. Maka jawabannya ini adalah B min Q akar A ditambah akar A, karena A sama dengan P. Berarti P-nya ditukar A, akar A tambah akar A, 2 akar A. Inilah nilai limitnya jika A sama dengan P. Enggak? Kamu bayangkan loh, soal ini kan panjang ini pengerjaannya kayak gini. Ternyata kalau nanti udah diketahui A-nya di sini, diketahui B, diketahui C di soalnya ya kan, kita tinggal substitusi ke sini. Karena ini kan sudah kita buktikan. Ya, tinggal berapa nilai B-nya, dikurangi berapa Q-nya. Ingat loh, Q koefisien X. Ini koefisien X ya, itu B. 2 akar A. Oke, ini hasilnya. Paham? Sekarang yang kedua. Jika A lebih besar dari P. Saya tidak menuliskan. Ibu mohon dengerin. Sudah dengar anak-anak? Fokus semuanya, tidak ada yang tiduran. Ayo, ya, kalau lagi hanya waktu menjelaskan, mendengarkan ini hanya kurang lebih 25 menit, kamu tidak bisa fokus. Waduh, ibu sangat sedih anak-anak ya. Fokus semua ya, duduk posisi yang bagus itu ya. Ah ya, oke lah. Nah, sekarang kalau A lebih besar dari P, kita kembali ke sini nih. Kalau ini lebih besar, A lebih besar dari P, berarti ini kan positif dong. Berarti ada dong nilai X kuadratnya. Benar nggak? Ada ya? Kalau A lebih besar dari sini, misalnya 5 nih, yang ini 2. Berarti kan 5 dikurang 2, 3 dong. Berarti 3X pangkat 2 gitu ya. Beda dengan yang ini. Kalau ini kan tadi X kuadratnya itu kan jadi 0. Karena sama A dengan P. Paham? Oke, kamu catat nanti ya. Jadi jika A lebih besar dari P, ini tetap ada A min P X kuadrat, tambah ini, dan seterusnya. Kita matikan yang pangkat tertingginya. Oke? Sekarang pertanyaan saya, pangkat tertingginya di atas kan X pangkat 2. Yang di bawah ini kan X pangkat 1. Kalaupun kelihatan X kuadrat karena di dalam akar, berarti dibagi X ya. Kalau kita masukkan ke dalam akar kayak gini, jadi dibagi X kuadrat. Yang jadi pertanyaan saya, setelah dibagi nih, yang di atas ini kan tadi masih ada ya, A min P itu ada X pangkat 2. X pangkat 2 itu berarti koefisiennya A min P dalam kurung X kuadrat. Ya, pangkat tertingginya X kuadrat. Tapi kalau penyebutnya kan pangkat tertingginya X. Nah, kan kita udah ada kesimpulan itu di part 1. Kalau lebih tinggi pangkatnya di atas, yuk,
Maka kesimpulannya nilai limitnya berapa yuk? Lebih? Ayo berapa? Tak hingga. Oke, ada yang jawab. Jadi kalau yang ini, maka nilai limitnya adalah L-nya sama dengan tak hingga. Atau min tak hingga. Tak hingga nanti kalau yang ini lebih besar ya dari ini. Tapi kalau yang ini nomor 3 nih, A kurang dari P. Bayangkan aja kalau yang ini nih misalkan 2, yang ini 5. Berarti kan min 3x kuadrat. Ya kan? Berarti sama dong, masih tetap lebih tinggi pangkatnya di atas daripada di bawah. Paham? Ayo, kesimpulannya apa? Kalau lebih tinggi pangkatnya di atas daripada di bawah, tapi yang ini nih 2 tadi di sini 5, 2 dikurang 5 min 3 kan? Min. Bedanya hanya di minnya aja, maka limitnya adalah min tak hingga. Dapat dong kesimpulannya. Apa yuk? Tinggal kamu amati koefisien A, koefisien B, koefisien C, yang mana P, yang mana Q, yang mana R. Setelah itu amati apakah A-nya lebih besar dari P. Jika A lebih besar dari P, maka hasilnya tak hingga. Tapi jika A tidak sama dengan P, tetapi kurang dari, ya kan? Maka hasilnya min tak hingga. Bagaimana jika sama? Jika sama, maka jawabannya B min Q per akar A ditambah akar B. Paham ya? Anak IPA luar biasa semangat. Boleh kamu dengerin, kamu ulang dulu. Saya kasih waktu 1 menit aja. Amati sebentar, karena sebentar lagi akan saya hapus. Amati dan ambilkan kesimpulannya sebelum ibu lanjutkan dengan contoh. Oke, ini kita nggak masuk ke contoh ya. Ya, kalau dari kesimpulan kita langsung contoh. Limit x menuju tak hingga dari ini 5x kuadrat, di sini 3x kuadrat. Berarti yang mana dong? Yang pertama tadi ya. Ya, jadi apa hasilnya yuk? Dia mati nih, ini A-nya nih. A sama dengan 5. Yang ini P sama dengan 3. Jika A lebih besar dari P, gimana tadi? Ayo, kita mau cara langsung aja. Kamu kalau mau menguraikannya, ikutin aja kayak tadi pembuktian itu ya. Dikalikan dengan bentuk sekawan. Nanti baru digunakan bagilah pembilang dan penyebut. Kalau bentuknya sudah tak hingga per tak hingga, maka bagilah pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi. Gitu ya. Oke, tapi kan sudah ada kesimpulan. Coba yuk kita pakai yuk, supaya nggak lama. Nah, ini A-nya 5, B-nya 3. Berarti A lebih besar dari B. Kesimpulannya tadi, maka nilai limitnya sama dengan tak hingga. Tangan dong. Gampang ya? Oke. Tapi kalau nanti di soal, di ulangan misalnya, nggak tahu ya, kalau kita udah tatap muka bisa ulangannya, uraian gitu ya. Biasanya kalau ibu ulangan uraian, prosesnya itu kalau benar-benar dijelaskan, ibu kasih skornya agak tinggi gitu ya. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Nah, kalau yang ini, yang mana nih? Apakah udah tahu nih anak-anak A lebih besar dari P? Yang mana memang hanya? Orang yang ini masih belum dalam bentuk akar kan? Masih berpangkat 1. Konsep yang ini tadi kan harus dua-duanya dalam akar, ya kan? Nanti kita masukkan ke dalam akar ini anak-anak. Supaya nggak bingung. Kalau ada soal gini, akar 4 berapa? 2. Sekarang kalau saya tanya, kalau 3 akar berapa? Akar 9. Jadi gitu kalau belajar ya. Harus bisa kanan kiri, kiri kanan, oke. Nah, kalau misalnya di sini X, berarti berapa yuk? Akar dari X kuadrat. Ya dong. Kalau sekian sama dengan akar dari sekian kuadrat. Sekian ini mau berapa kayak itu? Ya sekiannya itu dikuadratin. Tapi harus dikelompokkan ya. Ya udah, yang ini kan karena di depan dikurung gini nggak ada masalah ya dengan tanpa kurung pun. Ya, tapi kalau nanti di belakang kayak gini, ini beda loh. Ini beda artinya kalau ini nggak ada kurung. Karena yang dikurangin 3x, yang dikurangi itu hanya 3x, ini tambah. Tapi kalau tadi soal saya gini, nah berarti yang dikurung itu nanti dimasukkan ke dalam akar. Oke, berarti ini jadi apa? Akar dari
Nah, yang ini kan harusnya gini, 2x tambah 1 kuadrat min 2. Nah, yang ini 2 nih. Supaya masuk ke dalam akar kayak tadi, jadi berapa? 4. Berarti yang ini akar dari 4 kali x kuadrat min x tambah 5. Paham nggak tuh? Nah? Jadi kalau di sini 2 masuk ke dalam akar, berarti semua yang di dalam akar itu dikali 4. Kalau nanti itu 3, berarti semuanya dikali 6. So, bener. Kali berapa? Kali 9. Kan dikuadratin. Gitu ya? Oke. Nah, sekarang kuadrat ini. Apa rumusnya? Bisa nggak lancar nggak itu, nak? Nih, ayo. Yang ini dikuadratin. Jadi ini limit x menuju tak hingga dari akar, kuadratin nggak? 4x kuadrat tambah 2 kali ini jadi tambah 4x tambah 1 kuadrat 1 kurang yang ini kalikan juga ke dalam satu-satu sama dengan 4x kuadrat min 4x kalikan juga tambah 20. Kita matiin yuk. A-nya yang mana? A-nya 4. A-nya 4 ya? A-nya yang ini ya. Itu A. Yang ini P. Kesimpulan yang keberapa dong? Yang kedua tadi. Jika A sama dengan P, maka rumusnya tadi apa? Nilai limitnya sama dengan B min Q per 2 akar A. Udah catat belum? Oke, berarti jawabannya ini sama dengan, ayo, B min Q per 2 akar A. Ayo, B-nya yang mana? 4 yang ini dong. Berarti 4 dikurang Q-nya yang mana? Min 4 dikurang min 4 per 2 akar A. Iya, 2 akar 4 sama dengan min dengan min plus 4 tambah 4 8. Akar 4 2. 2 kali 2 4. Berarti 8 per 4 sama dengan 2. Seperti itu. Ya, gampang ya? Gampang. Paham nggak? Apa sih yang perlu ditambahkan? Maksudnya sifat-sifat yang sebelum-sebelumnya yang perlu dipakai untuk menyelesaikan soal ini kan gampang sebenarnya. Kan kesimpulannya cuma 3 ya. Jika udah tahu A, udah tahu B, jika besar pasti tak hingga. Kalau bayangkan yang ini nih, yang ini di belakang, yang ini di depan sana. Berarti kan yang jadi A 3, yang jadi P 5. Berarti kan 3 kurang dari 5. A kurang dari P. Maka hasilnya minta hingga. Kamu tinggal jawab minta hingga seperti itu. Paham ya? Gampang ya? Oke, yang biasa menjebak adalah seperti ini aja nih paling nih. Kalau yang ini tadi udah tahu ya, kalau masih ada angka, masukkan aja ke dalam akar. Bu, kalau ini nggak ada akar, masukkan pakai akar. Dengan konsep yang tadi, kalau misalnya akar 4 sama dengan 2, berarti saya balik. Kalau 2 sama dengan akar berapa? Ya duanya dikuadratin jadi 4. 3 akar berapa? Akar 3 kuadrat akar 9. Kalau X dimasukkan ke dalam akar dari X kuadrat. Jadi kalau ada soal kayak gini nih, nanti dimasukkan ke dalam akar jadi berapa ini? Berapa yuk? Akar dari? Ya udah, nanti diskusikan. Atau coba aja sendiri. Kalau coba sendiri bisa, yuk. Ini saya kasih kunci jawabannya, yang ini saya kasih kunci jawabannya supaya nggak bolak-balik nanya berapa sih bu? Berapa sih bu hasilnya? Nah, kalau yang ini hasilnya apa yuk? Kalau nomor 1 ibu nggak mau jawab ya. Oke, yang ini nih. Ayo, jadi berapa ini? Ini kalau dimasukkan ke dalam akar kan 12x. Berarti min 5 min 12. Min 17. Min 17 per 6. Kamu cari tahu. Gitu ya? Oke, kalau yang ini jebakannya. Ibu nggak ngasih tahu jawabannya, tapi ibu kasih tahu jebakan soal ini. Ini belum dikurung. Kalau ini dikurung, nanti yang berubah yang mana nih? Kalau dikurung yang mana nih? Kalau dikurung gini aja, apakah itu sama dengan yang tadi? Coba kalikan min 2x
Betul. Kalau min kali 3 jadi min 3, padahal soalnya tadi apa? Positif. Berarti harus apa di sini? Jawab sendiri. Sekian ya anak-anak, paham ya? Oke, sudah ada latihan soal. Latihan soal dikerjakan di buku PR, tidak usah di WA, ya kan? Ya, setelah nanti selesai kamu kerjakan latihan soal, pastinya sudah dibaca-baca di rumah sebelumnya. Biasanya ntar lagi ada kuis, kerjakan. Nanti kalau misalnya salah-salah dikit kuis nggak apa-apa, yang penting jujur. Nggak ada gunanya anak kamu nilai 100 tapi kalau bohong nggak berkah ya anak-anak. Ya, biar kita berkah, nanti tahu dipermudah Tuhan semuanya ya. Ya, jadi habis ini kamu bikin rangkumannya, masukkan di Moodle, kerjakan kuisnya dengan jujur, dan ikuti aturannya, ikuti tata tertibnya ya. Nah, biasanya ibu kasih oleh-oleh, siapa tahu ada yang sudah terbiasa dapat oleh-oleh. Kalau ibunya pergi kemana ya, kalau bu gurunya datang harus dikasih oleh-oleh. Oleh-olehnya look 4, buku penunjang kita itu ya, yang PKS. Iya, oleh-oleh. Look 4, halaman 20, nomor 6, 7, dan 8. I love you anak-anak. Tuh, saya kasih love. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan berkah pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Bab yang berikutnya, karena limit fungsi trigonometri sudah, limit fungsi aljabar untuk X min zeta hingga sudah. Ini part yang ketiga ini. Nanti setelah selesai mungkin kita akan ulangan, tapi lihat dulu jadwal dari sekolah ya. Setelah itu kita persiapkan diri untuk belajar turunan fungsi trigonometri. Persiapkan.